siap. Kenapa? Balik Di lab sana, tempat saya. di sana nggak ada otet. Enggak, udah langka kah otetnya di situ? Ini Pak Pendeta Yunus ini saya telepon dia seperti minum obat dari pagi sore malam ini tidak muncul dia nih. Nih. Kan kemarin ये दुनिया tidak dibunuh. Nih. Kalau ada di dalam Letakin kayak gitu. Dalil menipu namanya. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu kan dalilnya dalil palsu. Sebab ada 3 yang bersaksi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atas nyata dilihat tafsirannya ini pasti tidak asli. Bah. iya. Kayak Begitu gitu. baru saya di sini kan musi apa? Beda sama di Manado. Kalau di sini kan 75-25. Kalau di Manado, kalau di Gorontalo 90 plus 10 kan. Kalau di sini kan mayoritas mereka kan. Jadi tidak terlalu keras-keras kan, begitu. Kan kita sudah Transit, ya? maksud saya itu, iya kemarin kalau Pak Pendeta itu dia mau saya datangi di rumahnya itu, tapi dia tidak balas-balas. Dia tidak balas kan. Kita datangi bukan kita cari masalah tidak, tetapi kita datangi kita pengen ngobrol langsung kan. Lebih enak kan ngobrol langsung kalau saya itu kan. Saya suka itu datangi begitu. Biar kita tunjukkan bahwa kita Islam itu tidak keras atau kita Islam itu betul-betul kan mau berdiskusi lintas agama, bukan cuma main-main, sampai rumahnya pun kita datangi begitu. Tapi ini sampai di sini hilang semua tanpa kabar. Bahkan Jenriko konten pun hubungi sampai sekarang. Nggak aktif, mereka punya nomor semua ini. Ya Allah ya Rabbi. Kita gini ya, kawan-kawan Kristen ini rupanya nggak paham. Kita itu berdiskusi untuk menambah wawasan dan edukasi dan untuk mengasah pikiran gitu, bukan untuk cari musuh. Nah, teman-teman Kristen ini mungkin kita berdiskusi ini artinya berantem gitu, mungkin akhirnya kabur waktu ditemui di dunia nyata gitu loh. Enggak, bukan Masalah kayak kita gitu, sudah janjian ya. Ustadz. Masalah sudah janjian. Tadi kalau belum janjian ya saya tidak akan datang kan. Tapi sudah janjian, nanti kalau sudah janjian kalau saya tidak datang nanti dibilang apa? Islam takut. Jadi nggak ada kita menggunakan kekerasan di dunia nyata itu ya teman-teman, nggak ada kecuali kayak Abu Janda, kayak Edis ya yang lari-lari ke Amerika, terserah kalian lah kalau di lapangan itu. Tapi kalau yang lain-lain itu ya kawan-kawan yang cuma berdiskusi dengan saya, ketemu saya ya udah kita ngopi gitu di jalan meskipun kita beda agama. Kalau istilah muamalah kita ada toleransinya, gak usah ngajarin toleransi dengan kami gitu. Umat Islam itu diajari toleransi sejak kecil kan, seperti itu ya Bang Loding. Dari kelas 3 SD udah diajari gitu, diajari tentang masalah toleransi. Nah, maka dari itu untuk masalah muamalah kita mari berjalan bersama. Tapi kalaunya untuk masalah akidah, wah nggak ada
akidah itu bisa ditoleransi, nggak ada. Maka kita akan tetap menyampaikan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan menyampaikan itu bercampur dengan kebatilan. Kalaunya kebenaran ya benar, kalau batil ya batil gitu. Makanya contoh seperti mengatakan Tuhan ada 3 dalam 1. Nah, itu batil, harus kita sampaikan. Sejak zaman dahulu kala gitu ya kawan-kawan, dahulu kala para nabi dari Abraham, Musa, Daud, Ishak, Yakub, semua para nabi, tidak ada satupun para nabi itu dia menyuruh untuk menyembah manusia. Nggak ada. Mana ada ajaran dari para nabi terdahulu menyembah manusia? Nggak pernah ada, kawan-kawan. Ya, pengajar palsu atau nabi palsu atau rasul palsu itu dapat dilihat dari buahnya. Kan itu ada di Matius 7 tuh, nomor 16. Lihat dari buah pengajaran nabi palsu itu. Apa buahnya? Penyesatan yang nyata seluruh dunia gitu. Miliaran orang tersesat. Buahnya hasilnya kayak gitu. Tersesat, akhirnya apa? Menyembah manusia. Menyembah manusia padahal apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah itu bukanlah manusia. Beda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Gak ada menjelma jadi manusia, itu gak ada. Kita cari pun di kitab mereka di perjanjian lama nggak ada Tuhan itu menjadi manusia atau satupun nabi yang mengajarkan untuk menyembah manusia, nggak ada. Makanya tuh tadi saya berbicara siang hari ya, bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga pokoknya nggak ada nubuatan bahwa Tuhan itu akan menjadi manusia. Jadi kalau masalah Tuhan ingin mengampuni, cukup dia tetap duduk di singgasananya saja. Gak perlu dia sampai pontang-panting ngangkat kaki dari kursi kerajaannya lalu nyamar jadi lemah. Tuh Tuhan kurang kerjaan, Tuhan banyak drama kayak gitu. Iya, Tuhan banyak drama yang kayak gitu. Dosa kau ku ampuni, udah tetap aja duduk di singgasana. Gak perlu utus ini dia berubah menjelma jadi ini jadi itu sampai diseret makhluknya. Mana ada? Coba pikir nih ya, pikir pakai otak waras. Di mana Tuhan itu bisa kalah dengan yang diciptakannya sendiri? Masa kalah dengan yang diciptakannya sendiri? Nggak masuk akal itu. Di mana kita letakkan otak? Gak ada ya, Tuhan itu lemah sampai kalah dengan ciptaannya, nggak ada. Maha suci Allah dari yang kayak begitu. Makanya ya teman-teman, apapun aliran kita ya, ukhuwah Islamiyah itu kita pererat. Mari tauhid kita itu sama kan. Apapun alirannya kita, pasti kalau kita menjelaskan tentang masalah ketuhanan, pasti kita merujuk ke dalam Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, sesuai dengan Pancasila. Lah kalau oten kayak gimana? Katakanlah Allah 3 dalam 1. Pancasila salah, ajaran agama pun salah. Dua-duanya. Ya betul nggak? Di Pancasila aja nggak cocok gitu, nggak cocok. Katakanlah Tuhan 3 dalam 1. Ketuhanan yang 3 dalam 1, nggak ada kayak gitu Pancasila. Udah salah itu ya, salah dari segi negara, salah dari segi pengajaran agama. Yang kedua ya, Allahus Somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Tiba-tiba ada yang digantung oleh makhluknya Tuhannya. Gimana? Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Tiba-tiba ada Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Ini apa ya? Kebolak-balik gitu loh, otak kita diputarnya kayak gitu. Gitu teman-teman. Terus lam yalid wa lam yulad. Tidak ada yang dia itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi kalau ada ya teman-teman, jangan heran. Kalau singa ya bersin keluar kucing, nggak usah heran. Masih kaki 4 juga itu kucing kan gitu. Singa dengan kucing kakinya sama 4.
Tapi kalaunya manusia, keluarnya Tuhan, itu yang perlu dipertanyakan. Kalau singa, katanya singa keluar kucing, singa bersin keluar kucing, itu dongeng. Lah, kalaunya manusia keluar Tuhan, itu apa namanya? Lebih dari dongeng itu. Lebih dari dongeng. Mustahil. Mustahil. Masa keluar dari Aduh. Ya, hina kali Tuhan seperti itu. Maha suci Allah dari segala kehinaan seperti itu ya teman-teman semuanya. Kita aja nih ya, kita aja yang ada ini, kita ini punya najis gitu. Di usus kita masih ada sisa makanan. Gak pantas gitu. Jasad ini untuk melihat Allah gak pantas. Nanti kalau mau melihat Allah itu di surga. Ya, Quran surah Al-Qiyamah ayat 23 gitu. Di surga, nanti Allah kasih jasad bisa melihat dia. Gampang itu. Yang penting selama di dunia ini, kamu kerjakan apa yang diperintahkannya, terus jauhi apa yang dilarangnya. Itu dulu yang dikerjakan. Coba, sholat dulu sehari 5 kali, 5 waktu, itu dulu tegakkan. Udah, itu dulu. Ya, jangan seminggu sekali nanti datang gingrak-gingrak. Iya. Kan sering tuh Bang Loding, saya udah sering jelaskan kayak gini Bang Loding. Sama nih untuk edukasi juga ya sama penonton di tempat Bang Loding. Saya udah sering katakan gini Bang Loding. Ajaran yang tidak mau bersujud itu adalah ajaran iblis. Kenapa saya bilang ajaran iblis? Coba lihat ya, ketika Adam disuruh Allah, ketika Adam diciptakan, Allah menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Adam. Itu yang kagak mau siapa? Iblis yang kagak mau sujud. Wa idza qalatil malaikatu isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kan kayak gitu. Iblis yang kagak mau. Nah, sedangkan para nabi aja kalau kita lihat sejarahnya, lihat sejarah para nabi baik di Bible maupun di Al-Qur'an. Di Bible tuh ya, di Bible sejarah Abraham menyembah Tuhannya caranya kayak gimana? Buka Kejadian 24, nomor 52. Abraham itu ketika menyembah Tuhan, dia dahinya sujud ke tanah. Sama di Al-Quran kita. Al-Quran kita, Nabi Ibrahim, dia sujud ke tanah. Dan berdoa untuk keturunannya agar mendirikan sholat. Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'ani muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuh, Nabi Ibrahim sujud gitu. Habis itu ke zaman Nabi Musa. Nabi Musa pun di Keluaran 34 nomor 8. Dia di situ menyembah Tuhan dengan cara sujud. Gak ada Nabi Musa joget-joget, gak ada. Gak ada Nabi Musa tuh joget-joget, gak ada gitu. Gak ada. Nabi Abraham joget-joget, gak ada. Makanya diabadikan pula di Al-Quran tentang masalah Nabi Musa diperintahkan Allah untuk sholat. Sholat itu kan maksudnya itu adalah sujud yang disempurnakan di syariat Islam nantinya gitu. Kalaunya dulu kan belum ada sholat itu, belum ada di zaman Nabi Musa, sholatnya seperti Islam, ada arkannya. Gerakannya yang pasti itu adalah dahi ke tanah, sujud dulu gitu. Ada Nabi Musa diperintahkan di dalam Toha ayat 14 tuh. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya, kan di situ dikatakan, ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Tapi kalau ayat ini Bang Loding dikasih ke Oten, nanti saya yang disembah dia. Iya, Toha 14 itu teman-teman, andai ya kita kasih kepada kawan kita yang Kristen, Nabi Muhammad yang mereka sembah. Saya yakin. Karena apa? Ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu memakai mulutnya. Kan kayak gitu. Ya, memakai mulutnya, memakai mulut Nabi. Innani anallah, kata Nabi. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nabi Muhammad ngaku Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tiada Tuhan, kata Nabi Muhammad, selain aku. Maka sembahlah aku. Jika ayat ini, Toha 14 itu dikasih sama kawan-kawan kita yang Oten, Nabi Muhammad itu pasti disembahnya. Iya, makanya kan Yesus juga menyampaikan, ya, segala yang kusampaikan kepadamu berasal dari Bapa yang mengutus aku. Kan kayak gitu.
yang disampaikan oleh sebab segala firman, kata Yesus, yang telah kau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka benar-benar tahu bahwa mereka benar-benar tahu kaulah yang mengutus aku. Dan kata Yesus kayak gitu, dia dapat firman yang disampaikan kepada pengikutnya. Bukan berarti itu ucapan Yesus sendiri. Bukan. Kalau ucapan Yesus sendiri, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kata Oten kan Bapa dan Yesus sama tuh, satu diri, satu hakikat, satu pribadi. Kalau Nabi Muhammad, aku adalah Allah, satu juga gitu berarti Nabi ya. Itulah ya teman-teman, itu cara memahami mereka tuh salah gitu. Cara memahami memahami utusan Tuhan tuh salah mereka. Jadi seperti itu Bang Loading. Seperti itu. Kalau saya mau melanjutkannya, lanjut lagi. Caranya ya para nabi itu tetap sujud di Nehemia 8 nomor 6. Di Nehemia 8 nomor 6 di situ dikatakan bahwa Ezra bersujud. Terus Matius 26 nomor 39 di situ Yesus juga bersujud. Kita di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 ya, kita disuruh sujud. Waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Disuruh sujud gitu. Karena apa Bang Loading? Karena sujud itu adalah tanda ya, tanda diri kita menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang letaknya di atas kita ya. Kita rendahkan diri kita di hadapan pencipta kita ya. Sesuatu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu waktu sujud. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila ya orang-orang yang beriman dan para nabi terdahulu diingatkan dengan ayat-ayat Allah, maka dia akan tersungkur menangis dan lalu mereka bersujud gitu. Benar. Makanya ajaran yang kagak mau sujud itu adalah ajaran iblis. Iblis tuh nyuruh rame-rame, ayo tambah lagi 1 botol, kata iblis. Biar kau lupa mati. Kan orang yang semaput, orang yang lagi gundah gulita ya, terus resah hatinya itu katanya kan dalam Bible kasih miras dulu, itu dikasih miras lah. Tahu nggak ada? Serius, orang yang bersedih hati itu dikasih miras biar dia melupakan kesusahannya katanya. Kocak, saya pikir ini ayat dalam hati saya. Orang yang susah hati, gundah gulana dikasih miras supaya hilang katanya. Hilang, melupakan kesedihannya. Astagfirullahaladzim. Lanjut Bang Loading. Mungkin ada yang disampaikan dengan ini penonton saya, silakan. Iya, buat penonton Ustadz Yusuf PI sama penonton saya luar biasa ya teman-teman. Ketika ada 2 orang pejuang agama bertemu, nah disinilah kalian tanamkan dalam hati, doakan kami semua agar tetap satu hati, satu pikir, satu gerak. Ya, karena begini teman-teman, kapal tidak bisa berjalan di atas air. Tetapi kalau difikirkan, dirisaukan, dikerjakan, maka kapal bisa berjalan di atas air. Besi bisa berjalan di atas air sebagaimana kapal. Besi tidak bisa terbang. Tetapi kalau difikirkan, dirisaukan, dikerjakan, maka besi bisa terbang sebagaimana pesawat. Nah, bagaimana kalau Oten ini kita fikirkan, kita risaukan, kita kerjakan, maka insya Allah hidayah tersebar ke seluruh alam. Ya teman-temannya, karena itu dulu. DM aku nanti ya. Aku mau lihat kalian. Kamu mau naikkan aku. Baru bilik harus bisa mengajar dia. RK tidak mau naikkan aku. RK tidak mau naikkan aku. Karena aku dengan istrinya tuh satu marga. Nggak mau dia. Oh, iya. Ya kan istrinya kan Raja Gugu. Oh, istri dia Raja Gugu? Iya, si Rosi Raja Gugu. Ih, pantas aku kalau nengok mukanya itu kan muka iblis. Kurang ajar juga itu ya. Siapa si RK? Iyalah babiatnya itu. Gayanya. Memang Bu Raja Gugu istrinya itu? Istrinya Raja Gugu, Rosi Raja Gugu.
Makanya dia gak mau naikkan aku karena dia bilang kan Libas dia libas. mau katanya. Kau bilang kau tidak bisa cerai, tidak bisa ini di agamamu, tapi kau melonte bilang gitu. Nah itu. Nah itu. Jadi saya tengok apologet Kristen ini banyak munafiknya juga. Banyak cakap tapi di belakang tuh hancur. Ya, gua Kristen, kalian itu harus belajar dengan saya. Gua apologet juga. Tapi saya tidak di ranah gabung-gabung untuk debat, ya. Ini ngapain? Bogono-bogono sementara sana di belakang aneh-aneh. Aduh. Padoha inilah Padoha. Kerjanya minum tua, istrinya nggak ada, cari perempuan. Oh, istri nggak ada. Istri nggak ada, Istrinya Lek. ada, tapi istrinya kalau pergi keluar kota ke rumah bapaknya, orang tuanya, dia cari perempuan lagi. Babiat dong, babiat. Oh iya, perjalan tapi ini ngon. Perjalan. Ya, makodai ho. Aja, makodai ho. Ganteng lo rasiba, nadang ta beren jo foto nag ahana ko. Konten ko. Lae izin polo ya lae, izin polo ya lae. Boy do kan. Iya lah, Kalau malah. Raja, kau mau open cam atau ku blokir kau? Open cam kau atau ku blokir? Nang Jo. Open cam kau, cepat ku blokir kau nanti. Aku mau mandi nih, belum pakai baju. Percaya kak? Pergi kau mandi. Pergi kau mandi. Pergi kau mandi loh. Sebentar lagi. Masih keringat. Bentar Raja Padoha ya, Padoha ya. Ya. Iya. Raja Bodan. Samosir. Oh, playboy ini playboy, berarti dong nah. Oh iya, ini kena tua loh. Iya, orang kerjanya minum tua aja tengok tua. Laiku sata bila jangan nang epe itu kini ya. Itu kini jadi epe ya. Takut aku. Mana? Itu Nora baru dari tonang apa? Tunggu aku. Hah? Aku sungguh. Iya ya. Raja Padoha ya. Padoha. Tapi kayaknya sentuhan dia. Kau. Sintua. Kenapa? Sintua juga dia rupanya. Raja Padoha. Gaya mesin tua. Iya, aku calon pendeta aku. Oh pendeta ya? Parah kan kalau calon pendeta kayak dia ini minum tua. Pendeta lapo. Saya di Bandung tinggal. Hah? Di Bandung tinggal ya. Tetangga si Nora. Oh gitu. Jadi puan. Ontem lah dulu ontem. Asa binering jolo. Ya, kemarin diturunkan juga itu. Lebih bereng lain nih. Berek sudah tol. Pitik-pitik ni sekolah na di Polong. Jangan, Marlon, aku mau apa? Mau rungkat. Mau rungkat aku. Iya, aku pun sebentarnya aku Kak Nora. Ini mau diskusikan lagian Ya udah. nggak diskusi. Oke, Jadi kau nanti ya, saya usahakan sama si RK dulu berhajar si RK itu dulu ya. Oke, nanti kalau aku sama mereka
Kak, aku share ke kamu ya. Iya, hajar. Baru bilik harus bisa menghajar mereka semua. Nah. Oke, Horas itu. Oke, itu. Ya, laiku. Hololai. Aku kok menambah ilmu di sini rondo aku. Aku tambah ilmumu biar bisa kau menaklukkan orang itu. Turun kau. Turun kau katanya mau mandi kan? Iya sebentar lagi. Aku mau kasih ilmu dulu sama kau sebentar. Apa ilmu kau? Kau aja masih loa. Jangan gitulah. Yang loa itu yang bahaya. Kalau pintar-pintar cuma ngomong nggak ada itu. Kau cuma pintar ngomong ya kau. Tapi kenyataannya di dalam nggak ada. Cuma di luarnya. Casing. Mau lohot dong. Nah lohot dong. Apa? Lah kau ribut kan? Halo Juang. Kembaran Juang. gua itu sorame. Juang Sirait. Halo Juang Sirait. Nggak mau, na belajar di Panekoko. Pendeta jo Panekko jo sto tahajar sonjo. Halo user. User. Mana kau Padoha? Padoha. Padoha lagi mandi tuh. Lain, tidak menghina Al-Quran lagi. Tinggalkan kayak gitu. Tapi kata Allah, jika kamu bergabung, innakum idam misluhum. Kamu sama aku golongkan dengan orang kafir tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kamu sama dengan orang kafir tersebut. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Maka Allah memvonis Anda adalah orang yang munafik. Dan Allah akan mengumpulkan bersama orang-orang kafir di neraka jahanam ya bersama-sama. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Boleh kita ya berdiskusi, terus berdiskusi itu bagus gitu. Cuma jaga etika gitu. Etika dalam mengucapkan lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia itu dengan menjaga. Nanti saya bisa menjadi amal jariah ke depan, insyaallah.
kasih Bang. Kita cari pasien dulu ya. Oke. Siap. Lanjut. Insyaallah. Assalamualaikum. Siap, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ya, jadi begitu teman-temannya. Kita ini juga seperti HP. Terkadang HP itu butuh cas-casan, kan? Kita ini sebenarnya lemah, makanya kita butuh cas-cas dari saudara muslim kita, dari seorang ustadz untuk menasihatkan kita agar keimanan kita lebih tambah kuat. Karena terkadang suntuk, kan? Begitu. Terkadang jenuh, terkadang rasa takut itu ada, kan? Jadi ketika dunia diskusi lintas agama ini, kalau orang yang biasa-biasa saja lihat itu seakan-akan main-main, padahal kaki kiri sudah dipenjara, kaki kanan sudah dikubur ini. Risikonya sangat fatal. Karena inilah dakwah Nabi yang sebenar-benarnya, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Bagaimana sehingga Nabi Muhammad SAW saja dilempar, dicaci, dimaki, apalagi kita ini, kan? Gitu. Karena Nabi Muhammad itu dilindungi. Jadi ketika kita sudah putuskan dalam diri kita untuk berjalan di jalan-jalannya para nabi, maka ujian-ujian para nabi itu kita akan mendapatkan. Begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dia yang menciptakan hidup dan mati hanya untuk menguji kepada kita, siapakah di antara kita yang amalnya lebih baik. Allah itu menguji kita dengan kesusahan. Allah menguji kita dengan kesenangan. Ya. Di dalam ketika Allah menguji kita dengan kesusahan, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Begitu. Ketika Allah menguji kita dengan kesenangan, Allah berikan ayat fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi maksudnya apa? Jangan pernah sombong. Ingat teman-teman. Jika kita Ya, silakan naik aja. dunia akan permainkan dia dan tidak ada bagiannya di akhirat. Ya, jadi tetap semangat, ya. Selalu fokus ke dunia hanya keperluan saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kepahaman agama. Ya, teman-temannya. Oke. Ya, kita mulai. Pasien selanjutnya dibantu tap-tap layar dong, teman. Kasih kecang love orange. Satu orang satu kali love orange, teman. Aduh, ini saya punya partner ini dan naik ini. Saya punya partner ini, bunda ini sudah cantik, pintar lagi beliau ini. Seandainya Tuhan mengizinkan saya pengen ketemu sama beliau duduk langsung begini, luar biasa ini. Selamat malam Bang Lodi. Selamat malam Bunda Rose, cantik, baik hati dan tidak sombong. Aduh. Gimana kabarnya Bunda? Bang Loding juga orang yang baik hati. Oke. Ya on cam dulu Bunda. Biar Ya, enak kita baik ngomong. Bang. Sebentar Siap. Bang. Iya, siap. Bunda sehat kan? Oke. Iya ya, hanya sedikit aja, sedikit nggak kurang enak badan. Ya, mungkin Ya. mungkin Bunda bisa kasih nasihat-nasihat buat terutama buat saya dan kedua buat teman-teman Oten ini agar kembali ke pengajaran yang sesuai di dalam Biblika begitu. Karena dari semua Oten-Oten yang saya jumpai ini Bunda, hanya Bunda sama siapa ya, hanya Bunda sama siapa itu ada kawan satu itu dari Nias tuh. Pemahamannya sama sekali dan itu memang tidak bisa saya diskusi jujur, saya angkat tangan. Karena kenapa tidak bisa saya diskusi? Karena mereka menjawab sesuai yang tertulis. Kita mau bantah apa? Itu kan keimanan mereka kan? Keimanan kita ini kan berlandaskan kitab suci, benar tidak Bunda? Nah, Benar sekali, ya. ketika saya bertanya dan Bunda sudah menjelaskan sesuai kitab suci, buat apa saya bantah lagi? Itu keimanan mereka, kita harus menghargai dong. Nah, yang anehnya ini ada Oten yang suka mutar-mutar Bunda.
Nah itu mungkin itu Bunda kasih nasihat sama mereka kan, begitu. Akhirnya ketika Bunda jujur, mereka mengatakan Bunda itu penyesat, bidat begitu. Sebenarnya hati saya sakit sih, kawan saya dikatakan seperti itu. Tapi mau gimana lagi kan? Kita mau luruskan pun mereka bilang, Loading ini bukan urusan Islam. Ini biar kami Kristen dengan Kristen. Si Rosi ini bidat. Janganlah kau begitu. Apalagi si Kiko itu Bunda. Oh ngeyel tampun. Masa Yesus dipres jadi Tuhan? Nggak apa-apa Bang Masa dia Lodi, bilang ada ya Tuhan? gini aja, kalau Yesus aja pernah dikatakan gila atau dikatakan hamba setan di Yohanes 7 ayat 20. Kenapa saya harus maksud tidak menerima hal itu, mengambil bagian di dalam Betul. penderitaan Kristus. Ini nih. Ini yang saya suka sama beliau nih. Ini. Markus 3:21 ya. Ketika kaum keluarga hendak mengambil dia, kata mereka ia tidak waras lagi. Benar tidak? Markus 3:21. Betul. Nah, Ya, itu. dia dibilang gila. Dengan kata lain gila. Ya. Silakan Bunda, nasihat-nasihat buat saya dan terutama buat netizen yang masih bengkok di garis yang lurus, biar agar mereka bisa naik, bisa Bunda berikan mereka pencerahan. Silakan Bunda. Waktu dan Iya. tempat. Yesus di Matius 11 ya ayat 28 kalau nggak salah ya, apa 12 ayat 28. Iya, dan Bunda bilang sampaikan itu saya catat semua Bunda ya. Saya catat. Iya. Saya catat. Sebentar saya lihat dulu biar saya Siap. salah. Kalau nggak salah sebentar ya. Iya, siap Bunda. Matius Ini saya 11 suka ayat sama 28 Bunda. kalau nggak salah Bang Loding. Siap. Coba dilihat dulu Bang Loding biar saya nggak salah sebut. Iya, siap. Matius. Yang bunyinya gini. Marilah yang berletih lesu dan berbeban berat kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nah, masalahnya orang Kristen ini Bang ya jarang yang mau belajar kepada Yesus. Mereka belajar kepada guru-guru manusia, tetapi tidak pernah misalnya mengambil waktu ya untuk langsung berguru kepada Yesus. Jadi hanya dia dengan Yesus bermeditasi di dalam firman-firman yang disampaikan oleh Yesus, terutama yang di dalam kitab Injil. Astaga, betul. Gitu Bang. Karena kan Yesus bilang dia kebenaran. Nah, kalau saya memposisinya gini Bang, Injil ya baru kitab para rasul atau dari surat-surat para murid itu kan ya, baru yang ketiga perjanjian lama. Jadi sepertinya gini, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, baru misalnya peraturan presiden. Nah, harus ada prioritasnya. Perkataan Yesus ya sabda Yesus, baru perkataan para murid, baru terakhir perjanjian lama. Nah, kalau disamaratakan misalnya ya firman Tuhan PL dengan PB sama aja semua levelnya atau bobotnya, menurut saya kita bakal tersesat sih. Makanya pemandangannya itu jadi nggak lurus. Oh, betul. Ini ilmu nih, catat teman-teman, luar biasa ilmu. Susah loh. Itu susahnya itu Bunda. Ini tapi saya pengen tanya sama Bunda nih Bunda. Apa yang membuat gerak hati Bunda untuk menyampaikan yang sesuai tertulis di dalam Bible? Ini tidak bisa pungkiri Bunda ya. Banyak pendeta-pendeta itu mereka menyampaikan di gereja itu kan ujung-ujungnya hanya ini, brimo, perpuluhan. Kan? Tetapi yang mereka sampaikan itu hal yang tidak, maksudnya tidak semuanya mereka sampaikan. Itu kenapa begitu? Sementara Bunda ini kan tidak ada yang kasih perpuluhan ini, kan? Tetapi Bunda begitu. Nggak ada Bang, nggak ada. Bunda, iya. Saya nggak punya Gitu, murid, Bunda nggak punya begitu. gereja, nggak punya apapun, Bang, nggak ada. Nggak ada sama Soalnya sekali. orang-orang seperti Bunda begini loh, yang jadi Bunda Gembala, Ibu Pendeta, karena betul-betul mau melayani Tuhan begitu, kan? Beda sama yang lain kan? Yang lain kan bawalah persembahan, persepuluhan, perbendarahan ke rumah Tuhan. Nah, itu ajaran Yahweh, Bang. Oh, ajaran Bang, itu ajaran Yahweh itu Yahweh. bagaimana sih? Yahweh itu kan Tuhan Ya, kan? jadi sebenarnya pengajaran tentang memberikan persembahan itu sebenarnya aslinya pengajaran Yahweh. Oh, Karena Yesus bilang di Matius 9 ayat 12, bukan persembahan yang kukehendaki tetapi belas kasihan. iya betul. Ya, bahkan di Ibrani 10 ayat 5, ayat 6, ayat 8, korban dan persembahan tidak aku kehendaki, korban bakaran dan sembelian tidak aku kehendaki, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Oh, Itu. Iya. Iya. Luar Jadi biasa. sebenarnya pengajaran tentang persembahan ya, terutama hewan yang disembelih ya Bang, dengan korban bakaran itu adalah memang ajarannya Yahweh. Itu bukan Berarti pengajaran kalau- dari
Tuhan Yesus Yahweh atau itu dari apa? bukan dari Bapa yang dirujuk oleh Tuhan Yesus, bukan pengajaran Bapa yang dirujuk oleh Tuhan Yesus. Oleh Yesus, ya. Berarti bahaya Bunda Rusia. Kalau berarti pendeta-pendeta yang kalau mereka melayani terus hanya untuk perpuluhan, berarti mereka itu ikut ajaran Yahweh. Perpuluhan memang aslinya ajaran Yahweh dan memang itu Iya. berlaku di zaman Musa. Iya, Iya, di zaman betul. Musa saya tahu. Mm-mm. Iya, betul. Kalau sekarang, Iya, mereka masih menerapkan peraturan dari Maleakhi 3 ayat 10. Jadi sebenarnya masih mengikuti konsep lama, cuman casingnya ini Baru. aja gereja Kristus gitu, pengikut Yesus. Padahal mungkin esensinya masih pengikut Yahweh. Yahweh itu apa Bunda? Yahweh itu. Coba Bunda berikan saya ini masih belajar Bunda, serius. Makanya saya catat ini, setiap Bunda sampaikan saya catat. Bunda kasih penjelasan lah lebih detail masalah Yahweh. Anggaplah saya ini murid Bunda lah, begitu Bunda. Iya, jadi Yahweh ini ya, sebenarnya perjumpaan tuh diawali di Keluaran pasal 3. Jadi Yahweh ini mengaku sebagai Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, dia muncul sebagai api yang keluar dari semak duri. Dikatakan di Keluaran pasal 3 ayat 2 dia malaikat, tetapi di ayat-ayat berikutnya ya entah kenapa dia jadi on off gitu Bang, disebutnya Tuhan. On off. Iya. Astaga, memang ini luar biasa kalian ini kalau tidak Iya, begitu. coba deh Saya Abang ketemu lihat aja sama di Bu Keluaran Rosi pasal ini. 3 ya, ayat 2 dia disebut malaikat. Tapi entah kenapa di ayat-ayat selanjutnya kok jadi Tuhan, jadinya on off gitu kan? Oh, on off. Seperti lampu ini kalau kita kasih nyala mati. Betul, Aduh. betul. Nah, Rusak. ketika Tuhan Yesus sudah naik ya ke sorga, ada seseorang bernama Stefanus. Dia katanya penuh iman dan Roh Kudus ya. Itu di Kisah Rasul 7, Bang. Kisah Rasul 7 ayat 30, 35, 38, 53 mengatakan bahwa Musa itu berjumpa dengan malaikat. Malaikat yang menampakkan diri ya dalam nyala api yang membakar semak duri. Itu persisnya di Kisah Rasul 7 ayat 35. Nah, ini kita orang Kristen ya, saya udah pernah berulang kali bilang ya di sini, itu malaikat kok kalian sembah sebagai Tuhan. Nah, itu yang salah tuh. Itu harus luruskan. Itu Bunda. iya, dia Luruskan itu, malaikat. salah itu. Iya, dia malaikat ya. Tapi disembah sebagai Tuhan. Itu kan hanya di zaman Musa aja diizinkan penyembahan kepada malaikat-malaikat. Jadi gini ya Bang ya, jadi memang perjanjian lama Yes, itu ya sesungguhnya ya sebelum Yesus datang ke dunia ya, itu Iya, dikatakan bahwa dunia ini ya ada di bawah pemerintahan malaikat-malaikat. Tentunya pemimpinnya itu adalah mantan pemberontak malaikat yang sebenarnya dia waktu belum berdosa adalah jabatannya Imam Besar Agung. Ini yang di dalam konsep bestinya agama Yesus Kristen itu. ya Bang ya, iya. Iya, bestinya Yesus. Iya, ini menurut agama Ibu Betul, saya pernah belajar kok, Bu. Serius. Bestinya Iya, Yesus yang saya kan. sebut di Makanya saya Matius catat 26 ayat kemarin tuh. 50 ya. Heeh. Iya, betul. Disandingkan dengan Zakaria 13 ayat 7 Bang. Iya, pedang bangkitlah. Kan? Iya, terhadap Nah, itu. gembalaku, orang yang paling Gembalaku. karib denganku. Iya, makanya dibilang bestian. Cuma kemarin saya bawa narasi itu, saya dimaki-maki. Saya bilang Lucifer itu bestian sama apa Yesus. Dia bilang kau itu menghujat. Saya bilang menghujat Betul. mana? Dia bestian betul, Bang. itu. Sebelum Betul, waktu dia Betul. diusir kan, kalau menurut Betul. apa kan? Dia kan imam besar itu. Kalau di Islam Betul. pemimpin para malaikat itu. betul. Itu. Betul. Nah, dia kan memberontak ya, Bang ya. Tentunya ya, dia ya bagaimanapun dia kan ini, Bang. Malaikat ini kan sebenarnya juga anak-anak Tuhan ya. Jadi ketika dia memberontak, dia bilang gini, kalau kan ini tafsiran saya aja yang banyak conversation di belakang layar. Lucifer ini bilang begini kepada Tuhan, Engkau yang menciptakan aku, Engkau menciptakan aku dengan free will. Kalau aku punya keinginan, aku ingin menjadi sama seperti Engkau, Tuhan. Kan di Hezkel 14 memang dia dikatakan ingin menyamai yang maha tinggi. Nah, keinginan saya ini seharusnya mendapatkan kesempatan dong ya untuk membuktikan bahwa saya tuh sebenarnya punya hak untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginanku, kehendakku. Istilahnya gue tahu yang gue mau, gitu Bang. Betul itu. Iya. Nah, dia biasanya kan malaikat itu memang dia harusnya taat kepada Tuhan kan. Nah, dia memberontak, dia ingin melakukan kehendaknya sendiri dan ingin menjadi dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kalau menurut pemahaman saya, sumber kejahatan itulah ketika
seseorang atau malaikat ya memutuskan untuk keluar dari Tuhan, meninggalkan Tuhan untuk melakukan kehendaknya sendiri yang saya sebut dengan self worship atau penyembahan kepada diri sendiri, penyembahan kepada kehendak diri sendiri. Karena kan kita seharusnya hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu Iya, apa iya, sih? iya, iya. Taat dan menyembah Tuhan. Tuhan, Tetapi si betul. Lucifer ini keluar meninggalkan Tuhan Keluar, dan iya, betul. ingin melakukan kehendaknya sendiri. Nah, dia kan di sini Ilmu dalam hal ini ini dia mantap. menghaki. Tidak Jadi sia-sia ini loh gini saya bisa Bang, jadi bertemu memang sama saya ibu nih. berfokus. Makanya saya catat dari tadi, saya Betul, catat jadi terus memang apa yang ibu saya catat. Silakan. Mm-mm. Jadi gini Bang, di Wahyu 2 ayat 24 memang ada dikatakan seluk-beluk iblis ya. Jadi memang yang kurang di dalam kekristenan ini adalah pengajaran tentang seluk-beluk iblis. Betul, itu Bu, serius. Karena begini Bu, izin sedikit Bu. Mereka hanya fokus tentang keselamatan dui natur, tunggal, pokoknya tiri apa. Tetapi mereka kurang pengajaran itu yang tadi Ibu sampaikan. Bisakah berkenan di hati Ibu untuk memberikan pengajaran itu kepada kami semua di sini yang disaksikan 6,5 mata, 6.000 mata memandang ini? Ya. Karena jujur Ibu Ya, ini Kristen yang luar biasa lah. Unik di antara yang unik. Makanya saya itu suka yang unik-unik Bu. Serius. Gitu Bu, silakan. Bang Lodi Ini saya juga dapat unik. Bu Rosi. Kenapa? Iya, Bang Loding juga unik terima kasih penampilannya. Bunda. Ganteng-ganteng Iya, yang iya. unik loh gitu loh Bang Loding loh. Ganteng-ganteng. Bunda harus Ganteng bersyukur yang loh punya unik, murid ganteng ganteng yang seperti unik. saya. Coba Bunda berikan pencerahan tentang apa? Tentang iblis itu kepada kita. Kalau memang ada oten-oten ini kan ada di bawah ini. Cuma mereka tidak mau naik. Siapa tahu terpancing mereka naik biar Bunda berikan penjelasan kepada mereka gitu. Iya, Ini jadi buat ya, Eton jangan kalian ganggu ya. Ini Bunda saya loh. Kalian ganggu itu berarti kalian berhadapan dengan saya. Karena Loding dan Rossi adalah satu. Satu koma maksudnya. Satu koma. Jadi saya mungkin baca dulu ya Bang, Roma 3 ayat 4 ya. Siap. Oke, Roma 3 Ya. ayat 4. Sekali ya. Sekali-sekali tidak, sebaiknya Tuhan adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Nah, dalam hal ini Tuhan ini dihakimi oleh mantan besar iman agung ini, si iblis ini. Oh, iblis menghakimi Tuhan ini ayat ini ya. Sekali-kali tidak, sebaiknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Oh, betul. Luar biasa. Jadi kan kalau Yesus Bang ya membuat pengakuan apa? Dia maha kasih, Tuhan maha kasih kan katanya kan? Tuhan tuh maha kasih, maha adil, maha kudus. Nah, kalau Tuhan mengaku maha adil, nih ya perkataan iblis, engkau benarkah maha kasih? Kata iblis kan gitu. Bagaimana Kak? Misalnya, jadi kalau engkau maha kasih, bagaimana engkau menunjukkan kasihmu kepada aku yang sudah menjadi lawanmu? Tentu saja aku bakal jadi kornet kalau engkau berkehendak. Itu kata iblis gitu kan? Gampang buat Tuhan untuk membunuh iblis, ya, membunuh pemberontak. Betul. Ini pemberontak dalam kerajaan surga. Tetapi kenapa gini Bang? Kenapa kok kehidupan di dunia ini kan dari Kejadian sampai Wahyu, kenapa semua itu terentang? Itu karena ya sebenarnya Tuhan mengizinkan pemberontakan dari iblis ini. Diizinkan, ya. Berarti Tuhan, Dosa-dosa. berarti Tuhan yang mengizinkan iblis untuk berontak begitu. Bukan iblis berontak, tapi maksudnya karena iblis ini bilang bahwa dia itu maksudnya apa yang jadi keinginan hatinya itu adalah free will, atas dasar free will yang diciptakan Tuhan. Betul. Dia bilang aku berhak dong melakukan free willku. Berhak. Ya kalau engkau nggak mau aku punya free will, harusnya engkau ciptakan aku sebagai robot aja, ya kan? Iya betul, karena dia pilihan ada kepada dirinya kan, makanya dia lebih memilih. Iya. Kalau Tuhan tidak ciptakan bahwa tidak ada free will kan dia tidak bisa memilih. Wong ada free will dia pilih sendiri kan. Betul, ciptain aja robot. Betul Bang. Betul. Luar biasa. Nah inilah dasar dari yang namanya misteri kejahatan atau misteri iblis, yaitu misteri. Sabar saya catat. Misteri kejahatan. Misteri kejahatan. Misteri kejahatan. Makasih Bunda. Iya siap. Oh ada tamu kita.
Ya, selamat malam Pak Jospen. Selamat malam, selamat malam. Ya, Pak, apakah Pak Jospen mau tanggapi tadi narasi bunda saya yang paling baik, cantik dan tidak sombong ini? Jangan marah-marah Iya, ya. mau saya tanggapi. Karena bunda Saya mau tanya. ini jangan marah-marah ya. Jangan kau Iya, marah. iya. Kau marah kau berurusan sama saya. Silakan. Iya, karena bunda dengan ilmu loh. Saya baru dapat loh. Dan dia sampaikan tertulis. Iya, baik. Cuma Baik. Pak Jospen ini juga tertulis lagi tapi agak miring sedikit. Tapi beliau kawan saya juga, kawan baik saya juga. Baik dia nih. Silakan Pak Jospen. Makanya dia kalau diskusi Baik. itu data terus di kamera itu. Kenapa tidak kasih lihat muka? Baik. Karena takut koperasi kejar kan. Ketahuan. Silakan. silakan. Baik. Tanggapi, silakan. Baik. Saya ingin tanggapin. Kalau katanya Yesus dengan Lucifer itu bestian, salah besar. Mereka bukan bestian. Tapi hubungan antara Yesus dengan Lucifer itu adalah Lucifer adalah ciptaan Yesus, ya. Itu. Jadi harus kita bedakan. Di mana Betul, tertulis betul, ya. Bang, ciptaan betul. Ya, tapi Malaikat Yesus adalah itu ciptaan adalah Tuhan, betul Bang, betul. Maksud saya, besti di sini adalah karena Yesus tampilannya atau gambar wujudnya seperti malaikat sesuai dengan Ibrani 1 ayat 9, malaikat itu disebut teman-teman sekutu. Tetapi Yesus adalah pencipta, para malaikat adalah ciptaan. Jangan salah tangkap ya Bang, ya. Maksudnya itu besti gini. baik. Kan Yesus tidak, maksudnya memang yang rendah hati, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Tuhan dan masih menonjolkan kepada para malaikat. Dia malah menganggap malaikat itu seperti teman-teman sekutunya gitu loh. Itu kan karena kerendahan hatinya saja, tapi bukan berarti terus malaikat jadi kurang ajar. Ya kan Bang? Iya, baik. Terus Iya, misalnya dia nih nganggap Bang Loding seperti teman. Tapi apakah Bang Loding berani menganggap presiden itu teman? Berani nggak Bang Loding? Misalnya aja, seorang presiden ya, presiden kita misalnya nganggap Bang Loding teman karena dia merasa dekat. Terus Bang Loding berani nggak kurang ajar nganggap dia teman? Tidak berani lah. Nah Harus iya, itu menghargai, kalau kan? tahu diri, orang yang tahu diri gitu. Kalau malaikat yang tahu diri, pintar itu walaupun berusi. betul, kalaupun rajanya menganggap dia seperti teman, tapi bukan berarti ya malaikat ini langsung merasa lu teman gue bro, ya nggak bisa gitu dong. Itu namanya nggak tahu etika. Gitu. Betul. Hmm. Itu Pak Jospen, silakan. Gitu loh. Salah. Nah, iblis ini kan pengen, dia pikir karena Yesus serupa dengan dia, Bang, ya. Mungkin kalau Bang Loding mau baca di di Wahyu 1 ayat 13-17, di situ Boleh Bang bilang. Ya, demi ibu saya baca. Loding bisa lihat penampilan Tuhan Yesus. Ya, coba dilihat. Wahyu berapa, Bu? Wahyu berapa, Bu? Wahyu 1 ayat 13 sampai 17. Di situ kelihatan Ayat seperti 13. apa sih Yesus dalam keadaannya sebagai roh atau raja sorga. Oke, siap. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah. Bulu putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desaun air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan di mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di hadapan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangannya katanya di atasku lalu berkata, janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, itulah Bang penampilan Yesus sebelum dia menjadi manusia. Jadi nanti saya akan kasih Bang. reason kenapa sih Tuhan Yesus perlu jadi manusia gitu. Yang ngeri Ya, juga terus ya, lihat lagi, luar Bang. biasa ini. Wahyu 10 ayat 1 Bang. Ini malaikat Wahyu lain. 10 ayat 1. Ya, mirip nggak Wahyu penampilannya 10. dengan Tuhan Yesus? Mirip nggak? Coba. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubung awan dan pelangi, dan di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Nah, mukanya bagaikan matahari, Bang. Ya,
Jadi memang secara matahari, penampilan gambar wujud Yesus dengan para malaikat tuh mirip. Jadi kalau nongkrong bareng Bang sulit dibedakan. Kalau Gitu. nongkrong bareng sulit dibedakan Pak Jospen. Silakan Pak gitu, Jospen. Bang. Data ini Pak Jospen. Betul. Makanya disebut Silakan, Pak teman-teman sekutu. Dan Pintar memang Iya. Ibu Rosi. Tidak salah saya memilih teman ini. Luar biasa. Saya silakan Pak di Jospen. Kita Hezkiel berikan waktu 12 untuk ya Pak Bang. Jospen. Di Oh, Hezkiel Hezkiel lagi. 28 ayat 13 kita lihat Bang, siapakah Lucifer itu? Oke, Yeskiel berapa? 28. Yeskiel, oh kira 23. Yeskiel 28, sabar. Yeskiel 28. Dari ayat 11 Bang. Ya, dari Ayat 11 Bang. sampai Ya, sampai bawah aja, sampai berapa ya? sampai di bawah. Oke. Iya. Lalu datanglah, jangan kabur Pak Jospen, ini data semua ini. Oke. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Sebentar Bang, Eden, stop dulu yaitu Bang. taman. Stop dulu Bang. Siap. Bang sebentar, di situ dikatakan maha indah. Jadi dari semua malaikat memang yang paling ganteng, yang paling indah tuh memang Lucifer ini. Oh, Lucifer Kan maha indah ganteng Pak disebut. Jospen. Luar biasa. Ini Bang, ayat 12 kan disebut maha indah. Maha Iya, indah. betul, maha indah, betul. Betul ya. Kan dia dibilang engkau gambar kesempurnaan. Jadi suatu apa memang dia itu sempurna di dalam keindahan ya, di dalam keindahan Iya, ya. sempurna dalam keindahan dia sempurna. Betul. Nah, coba Dan dia bagaimana Pak dikatakan Jospen? penuh hikmat ya. Penuh hikmat. Oke, lanjut Bang Betul. Loding. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisporas dan nefrit, lajurit, batu darah dan malaikat tempat tahtanya diperbuat dari emas dan disediakan padanya penciptaanmu. Sebentar. Kuberikan- Pada hari penciptaanmu berarti benar ya, dia itu ciptaan ya. Pada Oh, hari iya. penciptaanmu Oh. berarti dia ciptaan. Ya? Astaga, saya tidak nangkap. Iya ya, saya tidak nangkap loh. Untung ibu. Sabar, saya catat dulu. Ini Bang, gitu ini ya. cara-cara membaca kalimat yang terselubung tuh gitu. Luar Ya, di hari penciptaan berarti dia adalah ciptaan dan memang ada hari di mana malaikat Iya. itu dicipta. Lanjut. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi. Kuberikan tempatmu dekat karbu. Karbu kah apa nih? Kerup. Kuberikan tempatmu dekat kerub. Kerub, saya Tapi karbu. saya potong dulu, Pastor. Iya, iya. Boleh saya potong dulu, Rosi? Iya, kita kasih habis ayat ini. Nanti kita berikan Pak Jospen tanggapi, Bu. Ya, Boleh? ya. Biasa dia Baca dulu ragu sampai dia. selesai, Bang. Iya, baca dulu sampai selesai. Sabar Pak Jospen, nanti Pak Jospen punya waktu, Bu Rosi tidak akan potong begitu. Ku berikan tempatmu dekat Karub yang berjaga di Gunung Kudus. Allah. Karub. Engkau, Kerub, ya Kerub di Gunung Kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang Batu-batu. batu-batu yang bercahaya cahaya. Engkau tak bercahaya di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Oh, jadi gini Bang, Dengan- malaikat ini Iya, memang siap. pernah baik, kudus, mulia. Sampai dia ditemukan ada kecurangan di hatinya. Gitu. Bagaimana Pak Jospen mau tanggapi? Iya. Si Pak Jospen saya dulu, mau Bu. Nanti nangis dia anak orang ya. Nggak nangis aku, Kak. Oh, bercanda kan, kita bercanda di sini. Iya, Kalian berdua kan bercanda. kawan saya. Ya, silakan. Ya, saya ingin tambahin, bukan mau ngoreksi, saya ingin menambahkan. Karena begini ya, saya ingin menambah di ayat di ayat di ayat 14 ya tadi kalian baca itu, sebentar saya lihat. Karena di situ
karena situ ada posisi Lucifer ini yang tidak digambarkan oleh LAI ya. Apa? Oh ini nih ya udah dapat. Kalau menurut apa King James version, tapi saya pakai jangan dulu King James version. Pakai bahasa Indonesia tapi terjemahan dari ILT ya, ILT. Oh, sudah bukan TB lagi. Iya, karena begini, kadang-kadang TB kan menggunakan LXX Septuaginta. Oh, Tapi kan yang apa? lain menggunakan XXN maksudnya? LXX Septuaginta. Oh, LXX. Kira XXX. Iya. Oke, lanjut. Tetapi Alkitab yang lain menggunakan Masoret Text, itu maksud saya. Jadi ada perbedaan. Oh, siap. Itu maksud saya. Nah, kalau menurut ELT, Lucifer ini adalah pemimpin biduan. Ini ya. Pemimpin biduan? Iya, ini dasarnya ya. Coba. Ini ilmu nih. Pemimpin ilmu nih, saya catat dulu. pujian. Jadi dia pemimpin pujian, bukan biduan. Iya, Iya, pemimpin dia memang pujian. pemimpin pujian juga, Bang. Pemimpin pujian, imam Oh, besar. Tapi betul, kalau imam besar betul, tuh ada ya, ininya, sepakat. Bang. Imam besar itu Sebentar. ada triknya untuk mengetahui dia itu imam besar, nggak segampang itu. Benar, Bu. Saya bacakan ya. Di sini. Di sini ya. Ini di ILT ya, ILT. Menulisnya begini. Engkau pernah berada di Eden, tempat Elohim. Setiap batu yang berharga menjadi selubungmu, yaspis merah, krisolit, dan berlian batu pirus, krisopras, nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit dari emas dan emas ya. Kemudian dan emas. Kepiawaian tamborinmu. Jadi dia pemimpin biduan, pemimpin puji-pujian, dan serulingmu telah dipersiapkan dalam dirimu pada hari engkau diciptakan. Jadi dalam dirinya itu ada suara yang indah. Makanya orang Kristen kadang-kadang diperingatkan dalam hal penggunaan musik. Itu. Nah, kemudian saya ingin membantah. Lucifer itu bukan imam besar. Kenapa ada imam besar? Ya, tidak ada dikatakan bahwa imam besar. Ya, imam besar ada menurut Ibrani pasal 2. Mengapa ada imam besar? Karena ada dosa. Ini ya. Bentar, Bang, Ibrani saya belum 2 ayat- sampai ke situ, Bang, penjelasannya. Sebentar, Saya belum sampai ke situ. Sebentar, Ibu, sebentar. Saya ingin, kan tadi Ibu udah bicara, Ibu bilang Lucifer itu adalah imam besar. Menurut Alkitab, Lucifer itu bukan imam besar, ya. Di mana tertulis ini, Ibrani 2 ayat 17. Mengapa ada imam besar? Karena ini. Sebab, ya, di ayat 17. Itulah sebabnya, ya, saya bacakan. Itulah sebabnya. Maka dalam segala hal ia harus samakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi gunanya imam besar itu adalah untuk mendamaikan orang berdosa dengan Bapa di surga. Jadi ketika Lucifer berada di surga, tidak ada dosa pada saat itu. Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Jadi belum diperlukan imam besar. Nah, imam besar diperlukan menurut Ibrani 2 ayat 17 ini kalau ada dosa. Nah, makanya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dipakaikan pakaian kulit hewan, itu dianggap sebagai imam untuk keluarganya. Nah, kemudian Melkisedek. Nah, ini lagi ada orang mengatakan Melkisedek itu adalah Yesus sebagai imam besar. Ingat, ini dikatakan begini dalam Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, ya, maka dalam segala hal ia harus samakan dengan saudara-saudaranya. Melkisedek itu bukan Yesus, tetapi Melkisedek itu adalah perlambang tentang Yesus, ya. Jadi saya saat jam ini sedang memperbaiki bahwa Lucifer bukan imam besar. Melkisedek pun bukan perlambang dari bukan Yesus Kristus, dia adalah perlambang. Dia adalah simbol bahwa Yesus akan datang sebagai imam besar. Untuk apa ini? Jadi inti daripada imam besar itu adalah mendamaikan dosa, ya.
mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi Taman Eden itu bukan bait suci, ya, baik waktu sebelum ada dosa. Mengapa ada bait suci? Bait suci ada karena ada dosa. Itu jawaban saya. Terima kasih Bu atas kesempatan ini. Iya, Bang Loding kemana, Bang Loding? Lagi Monitor, jalan-jalan. Bang Biar aja Loding. kita aja. Bang Loding monitor. Ambil Udah datang, korek, udah datang ambil dia. korek di belakang. Ambil korek. Buat ini Oke ngudut. ya. Jadi Ya. ada di Ibrani 9 ayat 12 dikatakan begini. Yesus membawa darahnya masuk ke ruang kudus ya. Menurut peraturan Melkisedek. Oh. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengatur dan siapa yang diatur? Ayo. Ini ibu sudah mulai gas nih. Menyala ibu, menyala bundaku, Ibrani berapa menyala itu, Bu? bundaku. Langsung tanah dalil dia. Menyala bundaku, Ibrani menyala, berapa, Bu? tep layar. Gas. Ibu Rosi, Ibrani berapa itu Bu? Ibrani 9 ayat 12 dikatakan ya, Yesus membawa darahnya sendiri ke ruang kudus ya. Ruang kudus kan ada di bait suci kan ada dua ruangan, ruang kudus dan ruang maha kudus ya. Yesus bawa darahnya sendiri ke ruang kudus menurut peraturan Melkisedek. Siapa yang mengatur dan siapa Nah. yang diatur? Baik. Menurut baik. Anda dengan perkataan peraturan Melkisedek siapa? Baik. Saya ingin kasih tahu bahwa perhatikan baik-baik. Mengapa terjadi bait suci di sorga? Karena ada darah Yesus. Jadi terbentuknya bait suci di sorga Bang, itu nggak karena ada darah nyambung. Yesus. Bang, nggak nyambung itu, Bang. Sebentar. Apa sih bait suci di sorga karena darah Yesus? Aduh. Jadi Yesus, Bang, menyerahkan darahnya karena itu memenuhi peraturan Melkisedek. Melkisedek ngatur. Iya. Makanya ada peraturan Melkisedek. Dengarkan dulu Ibu. Dengarkan. Bapak Jadi yang bait dengerin suci. saya ini giliran saya ngomong loh. Tadi kan saya tanya, Bapak tentukan Udah, saja terima siapa kasih, yang Bu. mengatur dan siapa yang diatur. Terima kasih. Bapak tentukan, saya nggak minta penjelasan Bapak, ini giliran saya ngomong. Kabur Oh, dia. kenapa dia? Oh, kabur. Memang ndak bisa. Saya sudah bilang teman-teman, Bu Rosi ini dalil yang dia utamakan. Begitu. Jadi Ini Bu pelajaran Rosi berat, ini, Bang. Ini pelajaran Betul, berat betul. yang disangkal. Menurut saya disangkal oleh seluruh orang Kristen karena mereka pikir ya Melkisedek itu kan ada berbagai versi ya, maksudnya penafsiran ya. Ada yang bilang itu misalnya itu keturunan Sem gitu ya. Jadi terus ada lagi yang bilang itu Yesus gitu. Yang di YouTube kan beredarnya gitu. Tetapi ini maksudnya ini yang saya yang mengatakan ya. Saya mengatakan yang pertama kali bahwa Melkisedek itu adalah Lucifer ini. oh, Melkisedek adalah Lucifer. Iya, Waduh, jelas. Imam jelas, besar jelas, agung. Jelas. Ini Bang, di Ibrani 7 Jelas coba sekali. dibaca Bang. Ibrani 7 itu banyak Iya. menguraikan tentang Melkisedek. Ibrani 7 Bang loading. Oke, Ibrani 7. Ibrani 7 Iya. berapa? Ayat itu beberapa ayat aja ke bawah. Oke, Ibrani 7. Iya, betul. Sebab Melkisedek adalah raja selama dan imam Raja Allah yang Salem, maha Raja tinggi. Salem. Oh, sebab Melkisedek adalah raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Iya, itu di Kejadian 14 Bang adanya, di Kejadian 14. Kejadian. Iya, jadi kan saya baca ya, luar kepadanya biasa, Abraham ya. memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Dia tidak berbapa dan tidak beribu, berarti dia malaikat, Bang. Kalau tidak berapa-bapa dan tidak beribu, maksudnya malaikat ya. Iya. Ilmu ini teman-teman, ilmu. Begitu. Lihat tadi Oten kabur kan sendiri lawan. Karena Bu Rosi ini dia kasih dalil dulu baru dia menjelaskan. Begitu. Beda yang lain itu menjelaskan dulu baru dia kasih dalil. Gitu. Nah, ini yang Silakan menarik nih, pasien Bang. selanjutnya. Ya.
Nih yang menarik. Dan karena dia dijadikan sama dengan anak Tuhan. Berarti Yesus ya? Raja Sorga? Iya, 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 iya. Iya, tuh. Oh, Ia tetap oh. menjadi apa? Dia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu. Jadi tolong jangan artikan iblis itu makhluk gondorwo yang mengerikan. Tidak, dia malaikat yang tampan, yang paling indah. Dia imam besar agung. Gara-gara dia sombong bang dengan kecantikannya, dengan yang ada pada dirinya, dia narsis dan sombong. Kalau abang tadi lanjutkan Yesekiel ayat 28 itu bang yang pertama kali sombong dengan kecantikan dirinya. Jadi dia merasa ada apa yang ada pada dirinya itu adalah karena dirinya sendiri. Padahal yang ada pada kita apa bang? Cuma titipan kan? Ya enggak? Iya, titipan betul sekali. Muka bang Loading yang ganteng. Abang kan tinggal terima. Ya kan? Tinggal terima Iya, paket nggak dari betul. Tuhan? Tinggal terima paket dari Tuhan. Nah, Iya. masalahnya Lucifer ini merasa dia ganteng, maha ganteng itu karena gue gitu loh, bahasa Oh, Betawinya karena gitu, dia Bang. sendiri. Iya. Karena dia sendiri. Oh, Iya. sombong Nah, berarti. itu dia, Bang. Inilah Sombong. dosa dari Lucifer, dosa kesombongan. Dia menyangkali bahwa yang ada pada dia pemberian Tuhan. Dia pikir karena dirinya. Ini sebenarnya penyakit narsis, Bang. Ini adalah penyakit dasar dari penyakit narsis. Makanya kalau orang narsis, Bang, terlalu narsis, mikirin diri sendiri, egois, itu sebenarnya watak Lucifer. Karena kan Tuhan kan Yesus kan ngomong gini, janganlah engkau hanya memikirkan kepentingan dirimu saja, tetapi pikirkanlah juga kepentingan orang lain. Betul. Nah, kalau orang egois, Bang, mikirin dirinya sendiri, maunya dia aja yang disorot kamera, maunya dia aja yang dipuji, yang lain disingkirkan, kalau perlu dibunuh, dia aja yang tampil, ya itu menurut saya watak-watak Lucifer sebenarnya. Jadi self worship. Makanya kan kalau Bang Loading ini kan banyak manusia di akhir zaman ini, katanya kata Timotius ya, saya lupa ayatnya, nanti saya cari. Manusia di akhir zaman itu makin mencintai dirinya. Itu kan artinya apa? Narsis, selfish. Makanya kalau foto selfie gitu loh, Bang. Oh, betul sekali, Bunda. Kenapa Iya. Bu Rosi ini pernah sekolah STT? Nggak pernah, Bang. Zero. Kok kenapa? Oh, zero. Kok kenapa bisa pintar begini, Bu Rosi? Serius yang saya Kan nanya. belajar pada Yesus. Oh. Iya. Atau begini, Bu. Soalnya saya lihat Ibu ini mungkin ada pengalaman spiritual Ibu, apa dia pengalaman? Spiritual Ibu itu pernah berjumpa dengan Yesus misalnya atau apa, kok pemahaman Ibu ini melebihi pendeta ya? Saya lihat lah, atau gimana? Mungkin ada cerita luar biasa loh pemahaman Ibu sampai ke dalam-dalam itu. Iya, kalau pengalaman spiritual ada. Saya merasa diremukkan sampai sehancur-hancurnya. Saya diperlakukan. Diperlakukan seperti itu. Jadi saya ngerti ya, Bang, kenapa misalnya tuh. Oh, Ibu cerai dengan Bunda cerai dengan suami? Enggak ada hubungannya. Saya belum bersuami, enggak. Oh, belum bersuami. Maksudnya saya. Oh, janda berarti janda. Gini Bang, maksudnya. Iya, silakan. Saya ya maksudnya ngerti ya, dalam hidup ini orang itu kan selalu melihat apa yang di depan mata ya. Orang itu kan dihargai misalnya karena penampilannya, karena kekayaannya, biasanya begitu ya, Bang ya. Ya, seperti itulah manusia kan selalu melihat itu. Ya. Tapi Ibu ini ini kan masih sendiri. Ibu kalau mau menikah begitu, Ibu harus cari yang pendeta biar ilmunya itu sejajar. Gak mau, Nggak bisa jemaat pendeta biasa. banyak bohongnya. Oh, bagaimana? Aduh, coba. Ini. Bentar, saya bisukan biar teman-teman di bawah tidak dengar. Aduh, sorry. Janganlah kalian begitu, kasihan Bu Rosi ini sudah. Orang ini aja lah, Bu Rosi nggak ini usah sudah berjabatan pintar. pendeta lah. Orang yang jujur ya, orang yang laki-laki yang bijaksana. Iya, betul. Laki-laki yang apa, Bang? Kalau ada masalah dia berdiri di depan dan seperti Yehuda loh. Waktu kan ceritanya gini, waktu Benyamin itu mau ditahan karena kan mereka katanya dituduh Yusuf mencuri piala itu kan, yang Firaun itu. Ya, piala itu dimasukkan ke dalam karung. Nah, mereka ini kan dituduh kan sama Yusuf kan, mereka nggak tahu waktu itu Yusuf itu jadi mangku bumi di Mesir kan. Ya, Yehuda
maksudnya memberikan diri untuk saya tawan aja saya, jangan adik saya, karena kalau adik saya ditawan nanti bapak kami Yakub ya cepat meninggal. Nah, saya mengagumi ya pria-pria yang apa berdiri di depan memikul tanggung jawab. Saya aja. Oh, Nah, itu yang kayak gitu-gitu itu kan betul. ya pria-pria yang berani Betul, berdiri luar di depan biasa. memikul tanggung jawab. Betul, iya betul Bunda. Kalau Betul. begitu, memang betul. Saya dukung sama Bunda, jangan sama pendeta-pendeta. Kalau pendeta mereka tidak berani berdiri ke depan. Karena serius Bunda, ini kita bukan maksud bicara tidak. Karena Hmm. pendeta ini ketika mereka berdiskusi itu mereka berbicara takut perpuluhan yang hilang. Dan itu saya sepakat kalau ibu tidak mau sama pendeta. Karena mereka tidak berdiri di depan. Karena potensi resiko yang paling tertinggi ketika pendeta berdiri di depan, hilang jemaatnya. Gitu Bunda. Berarti Bunda ini gatu ya? Apa tuh, Bang? Gadis gitu loh. Nah, Aduh. gatu. Ah. Aduh, saya terlanjur Iya, ngomong. luar Soalnya biasa saya tadi ya. nggak keceplosan ngomong, aduh. Nggak apa-apa. Itu Tuhan sudah gerakan. Tapi Aduh. kalau boleh ibu nggak usah lah. Jangan dekati sama pendeta-pendeta. Mungkin pengalaman ibu dengan pendeta waktu dekati terus disakit hati. Janganlah. Cari jemaat-jemaat biasa kan. Nggak ada, saya nggak pernah Oh, berhubungan nggak ada. dengan pendeta. Iya, saya tidak bilang, saya tidak apa begitu. Misalnya ke depan nanti, yang saya posisikan ibu, carilah jemaat-jemaat biasa. Karena kalau dalam ilmu kekristenan, ibu ini paling luar biasa dari antara ibu-ibu yang lain. Bu Karyana saja kalah loh sama ibu. Kalah. Kalau cara pemahamannya seperti ini, Bu, luar biasa ini. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Bang Loding, terima kasih. Iya, saya ini tidak suka memuji orang, Bu. Saya berbicara itu apa adanya. Buat apa saya puji orang? Mending saya puji diri saya sendiri, kan? Benar tidak, Bu? Kan? Buat apa capek-capek puji orang. Nah, ini ada juga di bawah ini, beliau ini mantan pendeta namanya Solata. Mungkin Bang Solata bisa naik ngomong sedikit sama Bu Rosi, silakan. Soalnya dia taping di bawah Bu Rosi selevel dengan dia. Beliau ini punya pemahaman juga luar biasa. Beliau pemahaman cuma luar biasa. Cuma dia mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Gitu. Oh, iya. Atau gimana? Gimana pendapat Ibu? Apakah ya sama? gini kan kemarin saya sempat menerangkan kalau Nah, Bapak coba, Bapak itu kan yang maha kuasa ya Bang ya, yang maha kuasa, Iya. yang maha besar, yang maha tinggi. Nah, Bapak ini dengan seluruh kebesarannya, ya keilahiannya, itu nggak ada ruang yang bisa menampungnya. Betul sekali. Betul sekali. Makanya dia menyatakan diri secara parsial, dalam artian apa? Bapak kan sumber segala terang, sumber segala cahaya. Artinya Yesus itu cahaya yang keluar dari sumber cahaya. Nah, seberapa Iya. banyak cahaya itu? Ya, kita kan tadi Bang Loding udah baca di Wahyu 1 ayat 13 dan sampai 17. Ya, seperti itulah. Jadi cahaya yang mengambil wujud, gambar wujud. Nah, itu artinya gambar wujud itu tadi Bang, Wahyu 1 ayat 13 sampai 17. Mirip dengan malaikat tampangnya, gambarnya, ketinggian badannya gitu. Oh, berarti Yesus ini juga bisa dibilang bahwa Yesus ini adalah Allah itu sendiri juga. Iya, karena dia cahaya yang keluar dari cahaya. Oh, berarti cahaya yang keluar dari sumber cahaya. Ya, cahaya yang keluar dari sumber cahaya. Contohnya gini Bang, kalau Itu Abang bawa api luar nih, biasa. api ya. Ini contoh lagi Bang, api ya, api obor nih. Terus Abang berikan kepada orang lain. Sama nggak api yang Abang berikan itu dengan Sama. api yang tadi yang masih Abang pegang? Sama. Nah, kurang Sama. lebih begitulah Yesus dengan Bapa. Ini mudah nih. Ini analogi yang mudah saya pahami nih. Ini analogi yang mudah saya pahami. Coba bagaimana tanggapan Bang Solata? Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ini jangan hati-hati sama Bu Ros ya. Saya sudah tahu statusnya nih. Ya, saya bisa bela-bela habis Bang, tolong kalau Abang mulai. Bang Loding Siap. jangan di ini lah, jangan di Iya, rahasia kita berdua ya. Iya. Bang Loding saya Gitu. Rahasia Aduh, saya kita nyesal berdua Bu tadi ya. keceplosan, Iya, aduh. rahasia kita berdua ini Bu. Rahasia kita berdua. Tadi saya tipingan saya bisukan jadi mereka tidak dengar. Silakan Pak Solata. Aduh, jangan Bang, nanti banyak yang ganggu-ganggu Bang. Bilang saya Bu, bilang saya Bu. Bilang jangan. Bilang Ibu dalam perlindungan loading, bilang begitu saya. Bu. Oh iya, macam-macam masih laporin Loading. Bang Loding loh. Lapor saya iya. Silakan Bang Solata.
Iya, saya kan tidak apa ya, belum diskusi langsung dengan Mbak Rosi. Menurut dia kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kalau saya kan mengatakan bahwa kalau pribadinya ya, saya itu hanya merujuk kepada sosok pribadinya bahwa Yesus dan Bapa itu atau Allah itu adalah dua sosok. Tapi kalau dia yang disampaikan oleh Bu Rosi tadi bahwa Yesus juga itu bisa disebut Allah itu sendiri karena dia dari cahaya Allah, oh itu tidak masalah. Bagi saya tidak masalah itu. Tapi kalau Oke. saya pribadinya bahwa bukan berarti Allah yang menjadi Yesus, jadi tinggal satu kan. Setelah Allah itu menjadi Yesus berarti tinggal Yesus. Itu bukan bukan begitu. Oh, maksud bukan saya. itu JO, Bang. Itu JO. Ini Bapak masih JO ada. Mana itu. iya. Bapak masih Bapak ada. berdiam di dalam terang yang tidak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Ya, berarti ya itulah maksudnya kan ada orang salah persepsi kalau dibilang Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, berarti tidak ada lagi Allah. Anak Tuhan, Bang. Anak Tuhan ya. Ya, Tepatnya anak Tuhan dia. itu. Makanya saya Jadi Ya, itu mungkin begini, mungkin sebagian begini, makanya Bang disebut Solata. anak. Mungkin begini, Yesus ini adalah Tuhan yang terlihat dan Allah Bapa ini Tuhan yang tidak terlihat. Mungkin seperti itu, Bu. Kalau Ya. saya salah, tolong ya, koreksi. maksudnya oke. Ya, Oh, jadi sama maksudnya di begitu. situ kan masih dua pribadi, Iya, betul, masih Bang ada Rode.